Sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sebelum dengar Ibu jelas. Widuri, saya sampaikan kurikulum vitae beliau dulu. Nama beliau nanti yang akan menjadi narasumber kita adalah Ibu Widuri Indah Jayanti. Beliau guru bahasa Inggris di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Pendidikan beliau akhir S2, pendidikan bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Pengalaman beliau juara 1 lomba video pembelajaran tingkat kota Yogyakarta, juara 1 menulis karya ilmiah non penelitian, 10 besar finalis lomba kompetensi guru tingkat nasional. Ini narasumber kita dua-duanya luar biasa semua. Nanti kita akan banyak belajar dari beliau berdua. Bu Widuri, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Widuri 30 menit untuk menyampaikan materi terkait proyek 5 yang dilaksanakan di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Silakan Bu Widuri. Ya, baik. Terima kasih Bu Pening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, salam kenal. Saya Widuri Indah Jayanti dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Sore hari ini saya dan Bu Ana sharing saja apa yang sudah pernah kami lakukan dalam mengaktualisasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai implementasi kurikulum merdeka dengan nafas GSM. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk bisa share screen terlebih dahulu. Baik, apakah screen saya sudah dapat dilihat? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, proses ya. Oke, baik. Nah, baik. Sebenarnya Festival Pelajar Pancasila ini adalah judul yang kami angkat untuk tema kearifan lokal di tema 1 yang kami maaf, ada yang bocor ya suaranya. Oke. Baik. Festival Pelajar Pancasila ini sebagai aktualisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dikenalkan, saya Widuri Indah dari SMK 6 Yogyakarta. Baik, apa saja yang akan kita sharingkan di sore hari ini? Yang pertama, bagaimana kami merencanakan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan P5, kemudian kita akan sharing tentang timeline proyeknya, kemudian melaksanakan kegiatannya dan proses refleksi serta evaluasi kegiatan. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, apa yang telah kami lakukan di SMK Negeri 6 Jakarta ini, kami mengadopsi atau mengimplementasikan pembelajaran dengan gerakan sekolah menyenangkan dengan 4 arah perubahannya. Nah, aktualisasi P5 dalam menerapkan filosofi GSM menuju sekolah 0.4 untuk membangunkan sekolah dengan kembali mendidik manusia agar siswa ini dapat menemukan versi terbaiknya. Ada 4 hal yang menjadi penanda penerapan sekolah 0.4 yang ini saya adaptasi juga dari Bapak Rizal, founder GSM, yang telah dicoba dilakukan di SMK Negeri 6 Yogyakarta melalui kegiatan P5 ini. Pertama, sekolah berfokus untuk membangun kesadaran diri siswa dan guru melalui proses dialog, refleksi, dan introspeksi untuk mengenali diri, mengelola diri sekaligus menemukan tujuan moral hidup dalam konteks sosial. Nah, melalui P5 ini guru mencoba mengajak siswa bersama-sama untuk menumbuhkan soft skill pelajar mengelola diri sekaligus menumbuhkan soft skill pelajar Pancasila dengan dimensi gotong royong, kreativitas, dan berkebinekaan global. Kemudian yang kedua, membangun budaya ekosistem sekolah yang positif, menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang memberi rasa aman dan membuat siswa tertarik serta antusias dalam belajar secara aktif. Nah, melalui P5, apa yang bisa kita lakukan adalah siswa diberikan tantangan untuk dapat berkreasi
untuk mengangkat budaya Nusantara menjadi pentas drama teater dengan melibatkan seluruh warga kelas, termasuk kami di SMK 6 ini salah satu sekolah inklusi ya, karena di DIY itu ada peraturan gubernur bahwa semua sekolah itu bisa memfasilitasi siswa dengan berkebutuhan khusus. Nah, kami merangkul mereka untuk tetap bisa diajak berkolaborasi dengan pendampingan guru pendamping proyek. Kemudian yang ketiga, kami membangun penalaran kritis dan kreatif agar siswa ini mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui pengalaman yang nyata dan menemukan persoalan sekaligus mencari solusi secara mandiri. Nah, di sini guru menyediakan referensi judul pementasan sebagai pemantik. Akan tetapi pada perjalanannya hal ini memicu dan memacu siswa untuk mengembangkan ide kreatifnya. Selain itu, kegiatan proyek ini merupakan hal yang baru ketika kolaborasi antar mapel. Kalau dulu kan P5BK itu masuk di mapel produktif. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata kegiatan proyek ini membutuhkan dana dan memang dari sekolah itu tidak mensupport dana secara khusus. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi guru dan siswa. Bagaimana kita bisa melibatkan tidak hanya guru, siswa, tetapi keterhubungan sekolah dengan orang tua bahkan stakeholder. Nah, stakeholder di sini tidak hanya instansi pemerintah, kita bisa bekerja sama dengan UMKM terdekat atau instansi swasta mitra sekolah untuk bisa dijadikan sponsor dalam penyelenggaraan proyek ini. Kemudian yang keempat, pendidikan yang investigatif terhadap kehidupan nyata dan sosial sehingga siswa tidak hanya pintar dan siap menjadi tenaga kerja terampil, tetapi juga membangun kecerdasan kewarganegaraan agar terlibat aktif dalam perubahan global yang cepat. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa ketika pelaksanaan yang minim anggaran tadi itu bisa jadi pemantik atau praktik baik bagi guru dan siswa untuk bisa melibatkan orang tua maupun stakeholder terkait agar bisa proyeknya berjalan lancar. Nah, kolaborasi guru juga dapat dilakukan seperti lintas jurusan ya. Di kami itu kan ada konsentrasi keahlian usaha layanan pariwisata di mana siswa itu belajar untuk mengelola atau ada mata pelajaran meeting, incentive, convention and exhibition. Nah, di situ kami libatkan siswa tersebut karena kami sudah berbasis teaching factory, maka di pengelolaan siswa ULP tersebut kami ajak untuk bisa mengelola proyek ini, menyelenggarakan berbuat nyata atau melakukan praktik nyata untuk bisa menjadi event organizer gitu. Widuri, mohon maaf, ini PPT. Ya. Oh ya, sudah. Oke, next. Nah, ini mungkin tadi yang pertanyaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi yang udah ditanyakan, sebenarnya pertanyaan tadi itu ada terjawab di Kemendikbudristek 2006 tahun 2022. Nah, di situ memang sudah dijelaskan kelas 10 itu ada tema wajib, kepekerjaan, dan 2 tema pilihan. Kelas itu ada kepekerjaan dan 1 tema pilihan. Yang terakhir kelas 12 itu kepekerjaan saja. Kemudian dulu itu di awal di SMKPK yang sebelumnya, kurikulum SMKPK ada tema kewirausahaan, namun di Kemendikbud juga ini saya kopikan dari sumbernya itu di jenjang SMK karena sudah punya mapel PKK, maka tema kewirausahaan itu sudah tidak diambil lagi sebagai tema di jenjang SMK. Begitu. Kemudian apa yang bisa saya bagikan itu ketika kita akan menyusun modul P5 mungkin menjadi momok Bapak Ibu guru ketika akan menyusun modul, bayangannya pasti akan seperti apa gitu. Nah, kita bisa adaptasi dari modul yang sudah disediakan pemerintah. Kita bisa menentukan temanya terlebih dahulu, kemudian membagi kelompok penyusun modulnya atau penanggung jawab per temanya, kemudian menetapkan dimensi dan elemen P5-nya, menyusun garis besar rencana proyek, menyusun rundown-nya, kemudian melengkapi materi terkait dan melakukan melengkapinya dengan asesmennya akan seperti apa proyek tersebut, dan akhirnya kita bisa memfinishing modul tersebut. Kemudian di sini sudah disediakan alternatif
konten dari masing-masing tema itu apa sih yang tujuannya itu. Nah, itu sudah disediakan oleh pemerintah. Bapak Ibu bisa nanti membaca detail sendiri di dalam panduan penyelenggaraan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian contoh bagaimana pengembangan temanya juga ada. Di sini pada saat menentukan tema, Bapak Ibu bisa berkaca dengan visi misi sekolah. Kenapa di SMK 6 itu mengambil tema kearifan lokal, kemudian gaya hidup berkelanjutan, dan di tema wajib yang memang harus diambil yaitu kepekerjaan. Nah, itu bisa diambil dengan ditentukan dengan visi misinya itu apa, atau kebijakan pemerintah yang ada di setempat. Misalnya jika di Jogja itu kami penyelenggara pendidikan itu wajib menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya, maka kami mengangkat tema kearifan lokal untuk di kelas 10. Kemudian gaya hidup berkelanjutan. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena sekolah SMK 6 ini kami sedang proses menuju sekolah adiwiyata, maka kami tentukan bahwa gaya hidup berkelanjutan ini relevan atau relate dengan visi misi sekolah. Kemudian, nah ini kelompok penyusunnya. Di sini kami membagi semua guru untuk bisa bertanggung jawab pada tema-tema tersebut sebagai tidak hanya sebagai penyusun modul, tetapi ketika running kegiatan di tema tersebut, guru ini akan kelompok-kelompok guru ini akan bertanggung jawab begitu. Kemudian kalau di tempat Bu Ana itu ada kebijakan bahwa mapel dasar keahlian kemudian muatan lokal tidak dilibatkan, maka di kami karena kami sistem blok, untuk mapel dasar keahlian, kami prosesnya bisa dilakukan secara asinkronus dan sudah terblok. Nah, kemudian untuk mapel mulok, muatan lokal, dan BK, itu juga kami libatkan dalam proyek ini. Gitu. Kemudian menetapkan dimensi dan elemen. Sama seperti Bu Ana, kami juga menerapkan tidak semua yang ada di dimensi ini kami turunkan atau kami masukkan dalam tema kearifan lokal. Kami sepakat untuk mengambil dimensi yang bergotong royong, kemudian kreatif dan berkebinekaan global. Karena di situ ada elemen mengenal dan menghargai budaya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika menyusun modul itu menjadi hal yang merasa Bapak Ibu guru sulit untuk bisa menyusun modul, kita bisa membuatnya dengan tahapan menyusun garis besarnya terlebih dahulu. Karena kita akan sistem blok. Penyelenggaraan untuk kearifan lokal diselenggarakan selama 10 hari. Berarti kita akan tentukan aktivitas kegiatan besarnya apa di setiap harinya. Kemudian lokasi kegiatannya di mana? Di sekolah atau outdoor activities atau di mana gitu ya. Kemudian di sini menyusun detail rundown-nya. Detail rundown-nya itu kalau sudah tadi ditentukan aktivitas perhariannya, kemudian per hari itu dari jam 7 sampai jam ke-8 itu akan seperti apa? Karena Bapak Ibu guru yang pengampu mapel nasional kewilayahan atau mapel umum itu tidak terbiasa mengajar dengan durasi 8 jam berturut-turut. Beda jika Bapak Ibu guru produktif. Itu kemungkinan misalnya saya punya konsentrasi keahlian kuliner, Bapak Ibu yang mampu di produktif kuliner, mereka bisa diberikan proyek di kitchen, kemudian dilakukan selama 8 jam, anak difasilitasi, akan selesai, ada hasil outputnya. Tetapi kalau kita bayangkan guru bahasa Inggris akan mengajar 8 jam berturut-turut, akan seperti apa kalau tidak kita berikan panduan detail per jamnya, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan murid. Nah, ini contohnya. Misal kami sudah melakukan di bulan Agustus yang lalu, misalnya Senin 15 Agustus, apa yang akan dilakukan guru? Kita siapkan materinya. Nah, siapa yang membuat ini? Ya, tim tadi yang sudah kita tentukan di awal. Mereka akan bertanggung jawab untuk menyusun hari per harinya dan menyusun modul itu, menjelaskan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru nasional kewilayahan, agar mereka yang tidak menyusun modul itu mengerti dan paham apa yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan proyeknya, mendampingi siswa di kelas gitu. Oke. Nah, ini contoh Canvas Assessment Project saya ambil dari panduan.
Kemudian timeline project. Nah, ini mungkin timeline project-nya Bapak Ibu Guru. Bagaimana kita akan menentukan berapa lama atau durasi project ini akan berapa lama. Nah, 288 JP itu diambil dari mana? Kita coba fokus ke salah satu jenjang terlebih dahulu ya, karena SMK 6 kami sudah PK untuk kedua kalinya, jadi kami sudah implementasikan untuk 2 tahun, otomatis kelas 10 dan 11 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di sini kita lihat dari Kemendikbudristek, di mana total JP-nya itu kan 288. Ketika asumsinya 1 tahun 36 minggu, jika saya blokkan, maka akan muncul 8 JP per minggu. Kemudian jika dalam 1 minggu itu ada 5 hari, maka akan butuh waktu 40 JP. Jadi kebutuhan waktunya itu untuk 1 tahun, untuk kelas 10 itu ada 7 minggu 1 hari. Nah, 7 minggu 1 hari itu digunakan untuk 3 tema. Kenapa 3 tema? Ya karena di Kemendikbudristeknya sudah menyebutkan bahwa untuk jenjang kelas 10 ada 1 tema wajib dan 2 tema pilihan. Untuk pembagian waktu bagaimana? Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Hanya kami menentukan bahwa 4 minggu di semester ganjil dan 3 minggu 1 hari di semester genap. Oke, kemudian di semester ganjil, tema-tema apa yang akan kami ambil? Di kelas 10 kami akan mengambil kearifan lokal. Kemudian di ganjil juga, kelas 10 akan melakukan tema wajibnya, kepekerjaan. Di kelas 11 pun juga akan sama, kepekerjaan. Nah, karena kelas 11 itu hanya 2 tema, maka yang diambil gaya hidup berkelanjutan. Kenapa ini kami ambil tema sama untuk kelas 10 dan 11? Ini sebenarnya sesuai di Kemendikbudristek. Kita itu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bahkan sudah disebutkan di P5 itu boleh dijalankan secara fleksibel. Jadi misalnya Bapak Ibu akan mengambil tema yang berbeda dengan kami, tidak masalah. Mau kelas 10 dan 11 ya beda tema sama sekali, silahkan. Yang penting modul pegangannya juga siap gitu. Oke. Nah, berikutnya karena kami menerapkan sistem blok teaching factory, maka penyusunan blocking waktu ini sudah ditentukan di awal sebelum tahun ajaran baru dimulai. Jadi perancangan jadwal berlaku untuk 1 tahun dari Juni sampai Juli 2022 sampai Juni 2023 sudah kami blocking waktunya kapan akan dilakukan jadwal mapel intrakurikuler dan kapan akan dilakukan proyek P5 begitu. Nah, seperti ini contoh untuk Kaldi Project semester ganjil yang sudah kami lakukan di kelas 10, kemarin dilakukan di 2 minggu bulan Agustus minggu ketiga dan keempat. Oke. Kemudian nanti di bulan ini di semester ganjil ini juga kami akan melakukan proyek yang sama untuk kelas 10 dan 11. Pertanyaannya, apakah memungkinkan dilakukan proyek berbeda untuk kepekerjaan? Silahkan. Di Kemendikbudristek pun tidak mengatur harus sama, harus beda, fleksibel sesuai kebutuhan sekolah. Dan dalam penyelenggaraan proyek ini sekaligus sebagai dilakukan pada saat pekan PTS. Jadi kami sudah tidak ada PTS, tetapi kami sudah kolaborasi antar mapel begitu. Oke, kemudian di semester genap kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Project Education for Sustainable Development. Ini kami kaitkan dengan rencana sekolah adiwiyata sekaligus timingnya, gelar karyanya akan kami lakukan pada saat hari ulang tahun sekolah. Oke, kemudian terkait pelaksanaan kegiatan, siapa yang akan mendampingi dan bagaimana pengaturan ruangnya, pendamping proyek ini akan dilakukan oleh semua guru mapel umum. Lalu kita akan bagi tim teaching. Kenapa tim teaching? Karena kalau misalnya hanya diplot 1 orang pendamping, bisa jadi Bapak atau Ibu guru tersebut mengampu di kelas 11 atau 12 atau 13 kemungkinan ada di sekolah kami gitu ya. Nah, jadi ketika ada sudah dibagi tim teachingnya, mereka akan bermusyawarah sendiri kapan akan mengisi di kelas tersebut. Kemudian kami juga akan melibatkan mahasiswa yang sedang praktik magang di sekolah. Nah, itu menjadi sumber daya
tambahan bagi kami untuk bisa mengisi mendampingi proyek siswa ini menjadi tambahan sumber daya itu tadi karena bisa dimanfaatkan untuk menjadi pendamping proyek. Oke, kemudian jadwal pendamping dan ruang proyek disesuaikan. Kemudian tahapan ini tadi sudah. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang dilakukan hari per harinya sebaiknya detail dilakukan karena guru mapel umum tidak terbiasa untuk mengajar selama 8 jam. Ini berlaku bagi kami yang melakukan atau Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan sistem blok dalam pembelajaran di sekolahnya. Nah, ini contoh aktivitas yang dilakukan oleh siswa kami. Nah, di awal kegiatan pasti ada kegiatan circle time ya. Dalam GSM circle time itu semacam bagaimana kita bisa memberikan ruang memfasilitasi siswa kita untuk bisa berekspresi sebelum masuk ke materinya. Nanti biar dia berekspresi seperti apa terlebih dahulu, bisa dengan yel-yel, gerak tari atau apapun itu, kemudian nanti akan mengantarkan mereka ke materi yang akan mereka pelajari apa. Oke, kemudian pelaksanaan kegiatan di sini siswa akan belajar apa yang mungkin dia tidak akan pelajari di sekolah. Bagaimana dia menyusun proposal, mencari sponsor seperti itu. Itu mungkin tidak akan diajarkan di mapel kalau kita tidak kolaborasi. Mereka akan belajar di mana ya, di Project P5 ini kita bisa mengajarkan soft skill anak untuk bisa bagaimana bernegosiasi, melakukan negosiasi untuk bisa dapat sponsor, gimana caranya. Nah, kita sebagai guru mengarahkan untuk membuat laporan proposal yang baik agar komunikasinya bisa dapat sponsor seperti apa. Kemudian ini tadi circle time-nya dan kita memfasilitasi siswa untuk bisa diskusi sampai dia menentukan timnya, teamwork-nya, siapa yang akan jadi sutradaranya, siapa yang akan bertanggung jawab di ilustrator musiknya, siapa pemeran utamanya, siapa yang kebagian bikin properti dan lain sebagainya. Kemudian, nah guru memfasilitasi di sini, gitu. Nah, kita belajar proposal dan script writing. Mungkin di sekolah-sekolah tidak diajarkan bagaimana kita belajar nulis naskah. Bapak Ibu guru matematika, IPAS itu mungkin script writing apa sih? Nah, oke, kita belajar bersama anak-anak. Toh kita bisa belajar dari Bapak Ibu guru seni. Oke, kemudian ada daily reflection. Setiap hari dilakukan refleksi apa yang mereka pelajari hari ini dan apa progresnya. Oke, kemudian ini sekilas kegiatannya. Oke. Nah, di sini pada saat kita melakukan proyek, kita juga harus bertanggung jawab bahwa siapa yang akan menonton atau bagaimana kita akan mengapresiasi hasil karya proyek siswa kita. Nah, kita berikan wadah dengan gelar karya. Gelar karya ini kami namakan Festival Pelajar
Belajar Pancasila yang pertama, karena ini baru digelar saat ini. Sebenarnya ini bukan hal yang baru Bapak Ibu di SMK 6. Sebelumnya sudah ada gelar karya bagi guru seni budaya di setiap akhir semester selalu memberikan proyek kepada siswa untuk pentas seni, menampilkan hasil karya seni siswanya. Nah, di sini kita gali kembali dan kita kolaborasikan antar mapel, kemudian kita buat posternya, flyernya untuk bisa mengumumkan ke khalayak umum, kita undang orang tuanya untuk bisa hadir menyaksikan pentas dramanya, kita undang sekolah lain, SMP terutama, sebagai salah satu sarana promosi sekolah. Kemudian kita streamingkan kegiatan ini dan secara di luar ekspektasi selama 1 hari itu penontonnya sudah sekitar 1.900 viewer dalam 1 hari streaming kegiatan ini. Jadi di luar ekspektasi kami, dan biaya yang ditimbulkan dari proyek ini berapa? Dukungan dari sekolah jujur memang tidak ada, 0 rupiah, tetapi kami mencari dana dari sponsor, kemudian kami kami kumpulkan siswa, wali kelas, wali murid memberikan edaran bahwa kami butuh kebutuhan seperti ini, dan total kebutuhannya itu per anak hanya ditarik Rp10.000 untuk pementasan ini. Kemudian kami punya siswa inklusi. Suaranya nggak jelas, Bu. Oke, suaranya nggak jelas ya, Pak. Jadi ini sebenarnya siswa inklusi ini tetap bisa difasilitasi, diberikan kepercayaan untuk bisa dapat peran. Apa perannya? Ini didorong oleh teman-temannya. Jadi ketika pementasan ada legenda batu tulis, ada anak durhaka, itu ada nggak kaitannya dengan mapel agama yang menyebutkan bahwa doa kita itu sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Dinarasikan oleh narator dan dipraktikkan bahasa isyaratnya oleh si anak yang berkebutuhan khusus ini, baik dalam versi agama Islam maupun tadi di cuplikan tersebut adalah cuplikan versi dalam Alkitab. Doanya apa kalau dalam versi Islam, doa apa dalam versi agama yang lain, begitu. Jadi kami tetap bisa memfasilitasi, mengakomodir siswa dengan berkebutuhan khusus tetap bisa pentas drama, begitu. Oke. Refleksi kegiatan. Nah, setelah melakukan kegiatan, kami selalu membiasakan feedback apa dari peserta didik, orang tua, dan guru. Nah, peserta didik ini dari hasil feedbacknya mereka mengungkapkan kesan-pesannya. Nah, senang tapi capek seperti itu. Nah, kemudian apa yang tantangan apa targetnya? Oh, ternyata mereka sadar dia butuh kekompakan untuk bisa menyelenggarakan seperti itu. Kemudian dari orang tua kita juga gali feedbacknya apa, apakah mereka setuju akan dilakukan proyek seperti ini lagi, misalnya seperti itu. Ternyata mereka kebanyakan sangat setuju apabila proyek ini dilakukan untuk putra-putrinya di sekolah kami. Masukannya apa? Kami minta feedback untuk evaluasi penyelenggaraan proyek di periode berikutnya. Kemudian evaluasi untuk Bapak Ibu guru apa? Ya dari hasil kita pentas hari Sabtu, Seninnya kita langsung evaluasi apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan, apa yang perlu diperbaiki untuk penyelenggaraan proyek berikutnya. That's all Bu Penny, terima kasih. Saya Widuri Indah dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Semoga kita bisa berkreasi untuk mewujudkan, memfasilitasi siswa-siswa kita menjadi generasi pelajar Pancasila yang berkarakter dan dapat menciptakan sekolah masa depan 0.4. Thank you Bu Penny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Widuri, sangat terkesan saya dengan 5 yang diadakan di SMK 6, juga tadi SMK 1 Jambu. Satu hal yang saya garisi dari kegiatan P5 di SMK 6 Yogyakarta adalah memanusiakan manusia.